Hampir semua orang memiliki rumah idaman yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa sebagian orang memilih untuk mempelajari cara membuat denah rumah dan membangun rumah impiannya dari tanah kosong. Nah, kira-kira gimana ya membuat rumah impian kalian sendiri? Atau pernah nggak kalian disuruh untuk mendesainkan rumah orang lain? Caranya gimana? Tertarikkah kalian untuk membangun rumah impian kalian sendiri? Atau bisa mendesainkan rumah orang lain? Kalian penasaran nggak? Mau tahu? Yuk kita pelajari video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Supaya semangat, mari kita lakukan biaya seperti biasa ya. Ya Pak. Silakan berdiri. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa, SMK hebat, vokasi kuat. menguatkan Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Wahyu, silahkan dipimpin doa untuk teman-temannya. Ya Pak. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, selanjutnya anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Menerapkan prosedur pembuatan gambar denah gedung. 2. Membuat gambar denah gedung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapat hari ini adalah 1. Menerapkan menggambar denah gedung 1 lantai. 2. Menerapkan menggambar denah gedung 2 lantai. 3. Membuat gambar denah gedung 1 lantai. 4. Membuat gambar denah gedung 2 lantai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar denah. Salah satu hal yang penting dalam membuat rumah yaitu perencanaan. Perencanaan yang baik membawa pada ketepatan hasil. Demikian dalam membangun rumah yang memerlukan denah yang detail untuk hasil yang akurat. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka rumah tidak akan terlalu besar ataupun terlalu kecil sesuai dengan rencana. Ngomong-ngomong tentang denah, tahukah kalian apa itu denah? Ya, benar. Denah adalah suatu tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian elevasi 0,00 dari sebuah potongan bangunan atas yang ditiadakan atau dihilangkan. Denah merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu gambar konstruksi. Denah berasal dari kata Latin planum yang berarti dasar, yang menunjukkan lantai-lantai dalam bangunan, susunan tata dalam ruangan,
koordinat bangunan, pel lantai bangunan, ukuran-ukuran elemen bangunan, dan jenis bahan yang digunakan. Dari gambar denah dapat diketahui ukuran panjang dan lebar dari sebuah rumah. Gambar denah bangunan biasanya menggunakan skala 1:100 atau 1:50, bergantung pada besar kecil gambar dan ukuran kertas gambar. Karena denah merupakan potongan atau penampang mendatar suatu bangunan yang dilihat dari atas ke arah ke bawah, yang diambil kurang lebih setinggi 1 meter, sehingga dalam gambar denah bangunan akan terlihat potongan dinding, potongan kolom, potongan kusen, gambar penempatan perabot, nama dan ketinggian suatu lantai ruangan, jarak antar dinding ke dinding lainnya, dan simbol bahan bangunan. Fungsi pembuatan gambar denah yaitu: 1. Menjelaskan fungsi ruang. 2. Menunjukkan ukuran ruang. 3. Elevasi lantai atau ruang. 4. Menunjukkan perletakan pintu. 5. Penyusunan furniture. 6. Karakter objek bangunan. 7. Memperlihatkan hubungan ruang. 8. Sebagai ruang 2 dimensi yang direncanakan. Denah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Denah arsitektural. Apa itu? Denah arsitektural adalah denah yang menunjukkan penataan atau letak furniture, meubiler, dan tata ruang interior. Contohnya seperti ini. Dua, denah struktural. Denah struktural adalah denah yang tidak menunjukkan penataan atau letak furniture, meubiler, dan tata ruang interior. Untuk denah struktural, contohnya seperti ini. Baik anak-anak, setelah memahami pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian buat gambar denah bangunan, boleh rumah tinggal 1 lantai ataupun rumah tinggal 2 lantai. Untuk membuat menggambar denah, 1. Pilih model rumah 1 lantai atau lebih. Langkah pertama, dalam cara membuat denah rumah ini adalah menentukan jenis rumah yang akan dibangun. Jenis rumah yang dimaksud adalah banyaknya lantai, rumah 1 lantai atau lebih. Apabila memilih untuk membuat denah rumah sederhana 1 lantai, kita langsung menggabungkan semua ruangan dalam 1 layout. Namun, berbeda dengan denah rumah 2 lantai yang harus memiliki 2 layout. 2 layout ini merupakan layout lantai atas dan lantai bawah yang digambar terpisah. 2. Menentukan banyak ruangan yang diperlukan. Setelah memilih model rumah yang akan dibangun, saatnya menentukan berapa banyak ruangan yang dibutuhkan. Tentu kebutuhan ini bervariasi dari satu rumah ke rumah lainnya, tergantung berapa banyak orang yang menghuni rumah tersebut nantinya, dan apa saja yang akan mereka lakukan di dalam rumah. Beberapa rumah tertentu mungkin akan membutuhkan ruang baca khusus atau perpustakaan kecil, ruang musik, studio lukis, dan ruangan-ruangan lain yang dapat mengakomodasi kebutuhan penghuninya.
3. Pelajari kebutuhan ukuran setiap ruangan. Setelah mengetahui berapa dan ruangan apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya memperhitungkan luas setiap ruangannya, mulai dari standar ukuran setiap ruangan sampai apakah ruangan itu butuh bukaan atau tidak. Misalnya, kamar tidur utama membutuhkan ruang yang lebih besar dari kamar tidur lain. Butuh berapa luas kamar mandi untuk bisa ditempatkan shower atau bathtub? Garasi yang dibutuhkan harus bisa menampung berapa kendaraan? 4. Mengatur penempatan atau zonasi ruangan. Langkah cara membuat denah rumah selanjutnya adalah dengan mengatur zonasi ruangan-ruangan yang sudah ditentukan. Untuk membuat denah rumah 2 lantai, akan lebih mudah membagi zonasi privat dan umum. Biasanya, kamar tidur akan ditempatkan di lantai atas yang merupakan area private rumah. 5. Menggabungkan semua ruangan jadi satu denah rumah dasar. Setelah memiliki gambaran ruangan serta zonasinya, langkah cara membuat denah rumah sederhana satu lantai berikutnya dengan menggabungkan kedua zona itu menjadi satu denah rumah dasar. 6. Cari alternatif denah rumah terbaik. Langkah cara membuat denah rumah yang satu ini juga sangat penting. Setelah Anda memiliki denah rumah dasar, saatnya mencari alternatif sketsa rumah terbaik. Cara yang bisa dicoba adalah dengan memutar denah rumah dasar, membalik zonasinya, atau menukar posisi ruangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Anda akan memiliki banyak versi sketsa rumah yang nantinya bisa dipilih mana yang terbaik. 7. Tambahkan detail pada denah rumah terpilih. Setelah menemukan sketsa rumah terbaik, cara membuat denah rumah yang terakhir adalah dengan menambahkan detail-detail teknis. 1. Meletakkan gambar denah di dalam tapak atau lahannya agar jelas setiap ruang dan hubungannya dengan area luar bangunan. Hal tersebut bertujuan supaya jelas di mana denah tersebut akan dibangun dan batas tapak kanan kiri bangunan tersebut berada. Misalkan, denah rumah tersebut akan dibangun di Jalan MT Haryono nomor 50 Purwodadi. Batas sebelah utara ada Jalan MT Haryono. Batas sebelah samping kanan dan kiri bangunan kosong berupa lahan persawahan. Batas sebelah barat ada Jalan Ahmad Yani. 2. Penomoran tiang struktural. Dengan adanya penomoran tiang struktural, pada denah akan mempermudah penggambaran potongan bangunan dan mempermudah pekerjaan pelaksanaan pembangunan. 3. Tuliskan keterangan ruang dan ketinggian lantai. Misalkan, teras, kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi atau WC, dan lain-lain. Sedangkan untuk ketinggian lantai, setiap ruang diberi nama dan dituliskan ketinggiannya terhadap titik acuan plus minus 0,00 supaya bisa diketahui perbedaan ketinggian lantai setiap ruang dan mempermudah pengerjaan pembangunan. 4. Beri judul pada setiap gambar, sertakan pula skala dan arah utara. Dari keterangan gambar dapat diketahui, rumah di Jalan MT Haryono, Purwodadi ini berada di tanah seluas 8 x 16 meter persegi dan terdiri dari satu lantai. Dengan luas bangunan 77 meter persegi, posisi denah mengharuskan pintu masuk selalu berada di bagian bawah gambar, dan rumah ini menghadap arah selatan. 5. Gambarkan bentuk pintu, jendela, atau bukaan lainnya dengan spesifik. Dari denah dapat diketahui konsep modern, natural, dan terbuka dengan adanya pintu atau bukaan di berbagai ruang. 6. Lengkapi setiap ruang dengan furniture dan fixture sesuai dengan letak sebenarnya. Misalkan di dapur harus ada furniture kompor, kamar mandi atau WC harus ada furniture toilet, di kamar tidur harus ada furniture bed atau tempat tidur,
dan lain sebagainya. Lihat gambar. 7. Bedakan penggambaran dinding bata penuh dengan dinding setengah. 8. Gambarkan garis potongan. Garis potongan beserta arahnya pada denah akan mempermudah penggambaran dan mengerti gambar potongan yang akan dibuat. Jadi dapat kita simpulkan, untuk membuat denah rumah, pertama, kita harus memahami gambar denah. Yang kedua, mengikuti prosedur-prosedur menggambar denah, dan selanjutnya baru kita bisa membuat atau menggambar denah seperti tadi. Supaya kalian lebih paham lagi, silahkan kalian mencoba untuk membuat denah impian kalian ya. Tetap semangat, sampai jumpa, SMK bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Saya Insinyur Dr. Andes Haji Sunarto Magister Teknik, Direktur Utama PT Pola Dwipa Semarang. Video pembelajaran yang Bapak, Ibu, Saudara dan telah kita saksikan bersama sudah sesuai dengan standar industri atau dengan istilah lain sudah link dan match. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk dunia pendidikan pada umumnya dan SMK pada khususnya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.